Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pola tanam dengan pokok bahasan Smart Farming and Precision Agriculture. Video ini dibuat oleh Nova Triani. Pada video ini akan dijelaskan tentang definisi, sejarah, tujuan, cakupan teknologi, ekosistem, pilar utama, penerapan, dan contoh dari Smart Farming dan Precision Agriculture. Mari kita saksikan bersama percakapan antara dua orang berikut. Hai, saya ingin bertanya tentang bahasan Smart Farming and Precision Agriculture. Wah, bahasan yang menarik. Seperti kita ketahui bersama, bahwa dunia perlu peningkatan pangan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tetapi dengan adanya perubahan iklim, alih fungsi lahan serta kelangkaan air menjadikan kita harus mencari langkah strategis untuk menghasilkan pangan. By the way, ingin bertanya tentang apa? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pertanian presisi? Presisi itu berarti tepat dan akurat kan? Ya benar. Precision agriculture atau yang kita sebut pertanian presisi ialah sistem pertanian terpadu berbasis pada informasi dan produksi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profitabilitas produksi pertanian dari hulu ke hilir yang berkelanjutan, spesifik lokasi serta meminimalkan dampak yang tidak diinginkan pada lingkungan. Apakah ini berarti suatu proses optimasi siklik di mana data harus dikumpulkan dari lapangan, dianalisis dan dievaluasi dan akhirnya digunakan untuk pengambilan keputusan untuk pengelolaan spesifik lokasi? Tepat sekali. Teknologi pertanian pintar atau smart farming technology mencakup semua aspek pertanian presisi dan dapat dikategorikan dalam akuisisi data, analisis dan evaluasi data, dan teknologi aplikasi presisi. By the way, saya lelah di depan komputer nih. Mari kita lanjutkan diskusinya sambil menonton televisi. Baiklah, kita pindah ke ruang depannya. Seingat saya konsep pertanian presisi pertama kali muncul di Amerika Serikat pada awal 1980-an. Diteliti para peneliti di University of Minnesota pada tahun 1985. Betul sekali. Pada saat itulah praktik pengambilan sampel muncul. Menjelang akhir tahun 80-an, teknik ini digunakan untuk mendapatkan peta rekomendasi input pertama untuk pupuk dan koreksi pH. Penggunaan sensor hasil dikembangkan dari teknologi baru, dikombinasikan dengan munculnya penerima GPS. Pupuk yang seharusnya tersebar di daerah yang tidak membutuhkannya dapat ditempatkan di daerah yang membutuhkan, sehingga mengoptimalkan penggunaannya. Saya lapar nih. Mari kita makan di kafe sambil lanjut diskusi. Hahaha, baiklah, mari kita pergi ke kafe. Apakah kamu sudah paham apa tujuan pertanian presisi? Tentu, pertanian presisi bertujuan untuk mengoptimalkan hasil per unit lahan pertanian dengan menggunakan cara paling modern secara berkelanjutan untuk mencapai yang terbaik dalam hal kualitas, kuantitas dan pengembalian keuangan. Benar. Pertanian presisi memanfaatkan beragam teknologi yang mencakup layanan GPS, sensor, dan big data untuk mengoptimalkan hasil panen. Ya, disiplin dan keterampilan yang sekarang diperlukan untuk pertanian termasuk robotika, pencitraan berbasis komputer, teknologi GPS, solusi berbasis sains, peramalan iklim, solusi teknologi, kontrol lingkungan dan banyak lagi. Untuk petani, berbagai informasi mengenai tanah dan tanaman, perilaku hewan, status mesin, tangki penyimpanan yang berasal dari lokasi terpencil disajikan untuk ditindaklanjuti oleh petani. By the way, saya cuci tangan dulu ya. Sebentar lagi ada teman saya dari Inggris datang, kamu bisa lanjut diskusi dengan dia. Oke, siap. Hello, my name is Chaterika. Nice to meet you. Let's we continue discuss about smart farming and precision agriculture. Hi, nice to meet you too. My name is Alam. Okay, let's we continue discussion about that. Please mention me, what are the technologies that includes on smart farming? The technology that includes on smart farming are sensing technologies, software application, communication system, telematics, positioning technologies, hardware and software systems, and data analysis solutions. Is it like the cyber-physical management cycle of smart farming? Yes, right. The cyber-physical management cycle of smart farming enhanced by cloud-based event and data management. Like smart control, smart sensing and monitoring, smart analysis and planning. Sorry, I want to wash my hand. Excuse me. Sure, thank you for your explanation. Maaf, saya tadi ada urusan sebentar.
Bagaimana diskusinya tadi? Iya, tidak mengapa. Diskusinya tadi bagus. By the way, bagaimana kalau kita pindah ke restoran saja untuk lanjut diskusinya? Tadi pesanan kamu ternyata kosong di sini. Oke, mari berangkat. Apakah kamu tadi telah memahami ekosistem apa saja yang ada di smart farming atau pertanian pintar? Ya, ekosistem tersebut yaitu penyedia teknologi, penyedia peralatan, pelanggan dan influencer. Penyedia teknologi yaitu seperti penyedia konektivitas nirkabel, sensor, back office, sistem analitik big data, aplikasi geomapping, dan aplikasi smartphone. Penyedia peralatan yaitu seperti mesin pertanian, bangunan, benih, pakan, manajemen tanaman dan peternakan. Pelanggan yaitu meliputi petani, asosiasi pertanian dan koperasi. Influencer yaitu seperti penentu harga. Ada juga pilar utama dalam pendekatan pertanian presisi, yaitu memandang aktivitas pertanian secara holistik dan menyeluruh dari hulu ke hilir sebagai rantai proses yang terpadu dan berkesinambungan untuk memastikan aliran konversi produk pertanian, seperti tanaman, ternak, ikan dan turunannya dengan aman, efisien dan efektif dari lahan hingga ke meja makan. Yang berikutnya yaitu memedulikan heterogenitas dinamika lokasi, waktu, objek iklim, geografi, kultur, pasar dan konsumen. Lalu mendayagunakan teknologi yang memungkinkan pengamatan dan perlakuan presisi, berbasis pada data informasi dan pengetahuan yang sahih. Sekarang kamu pahamkan model penerapan pertanian presisi pada rantai produksi dan pasok produk pertanian dari hulu ke hilir. Ya, mulai dari pemilihan lahan, pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan, pemanenan dan prapengolahan, pengangkutan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pemasaran, penyajian, konsumsi, utilisasi, hingga penanganan limbah. Sekarang, apa saja contoh implementasi atau penerapan smart farming dan pertanian presisi? Ada banyak. Seperti di Gorontalo, ada penerapan sistem pakar untuk kesesuaian lahan untuk tanaman padi dan jagung dengan cara memanfaatkan basis data spasial cuaca, kondisi tanah, kontur tanah, dan tutupan hutan. Sehingga dapat ditampilkan lokasi lahan dan luasannya dalam berbagai tingkat kesesuaian untuk tanaman padi dan jagung. Ada juga tentang dosis penentuan herbisida, yaitu dengan menyesuaikan dengan populasi gulma yang dihitung secara real-time, dengan memakai sensor kamera yang ditempatkan pada traktor tangan yang dioperasikan di lahan. Lalu ada pencegahan hama dengan cara penjadwalan semprot yang tepat serta pemilihan ukuran nozzle semprot yang sesuai dengan kondisi geospasial lahan. Ada juga sistem cerdas dan presisi deteksi dini penyakit virus Huanglongbing pada tanaman jeruk dengan metode spektroskopi. Kemudian IRRI bekerja sama dengan Litbang Pertanian. Kementerian Pertanian telah mengembangkan teknologi web dan mobile untuk pemupukan tepat jenis, dosis dan waktu. Berdasarkan varietas padi, karakteristik spesifik, luas lahan, karakter klimat yang dapat diakses petani. Lalu ada pendekatan presisi pemberian air yang tepat waktu dan tepat volume pada lahan tanaman hortikultura, dengan kondisi spesifik lahan, kelembaban tanah, jenis tanah, dan periode tanam. Ada pula analisis spasial dari komponen neraca air, indeks vegetasi tanaman, tingkat kepadatan sumur pada musim kemarau untuk menganalisis ketersediaan air tanah pada musim kemarau. Lalu ada optimasi pemberian nutrisi optimal berbasis pada nilai rasio luas tutupan kanopi daun dengan diameter batang sebagai indikator kebugaran pertumbuhan tanaman. Pada intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan input seperti pupuk, nutrisi, air, pestisida dengan presisi ya. Benar, by the way, mari kita pulang. Saya besok ada agenda. Mari kita tunggu bis di halte depan. Terima kasih ya atas diskusinya hari ini. Saya mendapat banyak pengetahuan tentang pertanian pintar dan pertanian presisi. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Senang dapat berdiskusi. Itu bis saya sudah datang, saya duluan ya. Iya, hati-hati ya. Sampai jumpa lagi. Bagaimana penjelasan tentang smart farming dan precision agriculture? Saya harap kalian sudah jelas ya, dengan menyaksikan video pembelajaran ini. Oke. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.